Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal 'abda idza kana 'indal maut qa'ada indahu syaitanan." Bahwa seorang hamba yang akan meninggal dunia akan duduk di hadapannya dua setan. Al-wahid an yaminihi wal akhar an shimalihi, di mana setan yang pertama berada di sebelah kanan orang yang akan meninggal dunia dan yang satunya berada di sebelah kiri oleh orang yang akan meninggal dunia. Kemudian oleh setan yang berada di sebelah kanan, di mana setan ini akan menyerupai ayah dari orang yang akan meninggal dunia. Dia pun membujuk merayu orang yang akan meninggal dunia itu agar mati dalam keadaan Yahudi. Ketika tidak mempan, maka menggodalah setan yang berada di sebelah kiri, di mana setan yang ada di sebelah kiri ini akan menyerupai, menyamar sebagai ibu daripada orang yang akan meninggal dunia. Ya. Dalam riwayat yang lain, penyamaran ini bisa juga kepada orang-orang terdekat dari yang akan meninggal dunia. Bisa pamannya, bibinya, adik atau kakaknya. Bagi orang yang senantiasa menjaga keimanan dan juga amalnya, tidak perlu khawatir dengan godaan-godaan setan yang datang ketika ajal akan tiba. Terlebih ketika kita senantiasa membaca doa yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 8, doanya sangat masyhur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di mana arti daripada doa ini adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami, jangan engkau robah keyakinan, keimanan, keislaman kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, wahab lana, anugerahkan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, rahmatmu, kasih sayangmu. Diriwayatkan bahwa bagi seorang yang beriman dan menjaga amalnya, ketika setan-setan itu menggoda dirinya, akan datanglah malaikat rahmat. Siapa itu malaikat rahmat? Yaitu Jibril alaihissalam. Di mana ketika Jibril datang, maka lari tunggang-langganglah setan-setan yang mencoba menggoda itu. Kemudian Jibril mengabarkan kepada orang yang akan meninggal dunia, saya adalah Jibril, matilah kamu dalam keadaan agama yang hanif, agama Islam. Maka tersenyumlah orang yang akan meninggal dunia. Maka tak jarang ketika ada orang yang meninggal dunia, kita melihat dalam keadaan tersenyum. Jemaah sekalian, kisah-kisah tentang datangnya setan menggoda orang yang akan meninggal dunia dikisahkan di dalam kitab ini. Di antaranya terjadi pada seorang ulama, Ahmad bin Hanbal, seorang ulama madhab. Ya. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau ditemani oleh anaknya, putranya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau ketika dalam keadaan sakaratul maut keluar keringat sampai membasahi janggutnya. Maka sebentar-sebentar Abdullah sang putra menyeka, ya, mengeringkan janggut beliau yang basah. Kemudian suatu saat ketika dalam sakaratul maut, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la, tidak. Sang putra merasa kebingungan apa yang terjadi dengan ayahnya. Tidak lama kemudian ia pun bertanya ketika ayahnya sudah siuman, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau katakan? Apa yang terjadi dengan engkau? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, inna syaitana qa'imun bihidai, bahwasanya setan baru saja datang menggodaku, dan aku katakan kepadanya, la, tidak. Jemaah sekalian, dalam surat Qaf ayat 22 Allah menjelaskan
ya, bahwa seseorang yang akan meninggal dunia dibuka mata penglihatannya yang tadinya tidak terlihat diperlihatkan oleh Allah. Kasyaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Itu ayatnya. Jadi yang tadinya tidak terlihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk setan, malaikat, kemudian masa depan ia apakah di surga ataupun di neraka. Kisah yang lain terjadi terhadap seorang syekh yang bernama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, di mana ketika beliau akan meninggal dunia ada yang berusaha untuk mentalkin beliau, kul la ilaha illallah, katakanlah wahai syekh la ilaha illallah. Tapi apa yang dikatakan oleh syekh tersebut? Fakana yaqulu la. Beliau mengatakan justru tidak. Ya. Beberapa saat kemudian ditanyalah kepada Syekh sebelum beliau wafat, apa atau maksudnya apa beliau mengatakan tidak. Maka beliau pun mengatakan, atani syaitanan an yamini wa an shimali. Baru saja datang ke hadapanku dua setan dari sebelah kanan dan sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma, di mana setan ini berkata, salah seorang dari setan itu, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Yahudi karena Yahudi adalah sebaik-baik agama. Kemudian setan yang lain dari sebelah kiri mengatakan mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Nasrani karena itu adalah sebaik-baik agama. Fakuntu aqulu lahuma, maka aku jawab ya godaan setan itu dengan jawaban la, tidak. Jadi jawaban la ini bukan kepada orang yang berusaha membimbing beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi jawaban beliau kepada setan yang mencoba menggodanya. Karena itu jamaah sekalian, ketika kita mencoba menalkin dengan kalimat la ilaha illallah kepada orang soleh, orang yang kita kenal dengan orang yang baik, suatu saat mungkin ketika dia mengucapkan kalimat la tidak, ketahuilah bahwa kalimat la itu bukan ditujukan untuk kita yang berusaha membimbingnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi la itu untuk setan yang terus menggodanya. Kemudian ada kisah juga terjadi kepada Rabi bin Syabrah. Beliau adalah abidan bil Basrah, seorang ahli ibadah yang tinggal di Basrah di Irak. Suatu ketika beliau menemukan orang yang akan meninggal dunia. Kemudian beliau berusaha menalkin membimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Orang yang akan meninggal dunia ini malah mengatakan isyrib wa askini, aus, kasih aku minum, gitu kan. Kemudian dengan sabar Syabrah terus berusaha untuk menalkin orang ini agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukannya kalimat la ilaha illallah yang terucap dari orang ini, malah ia mengucapkan asyrah, ahada asyrah, ithna asyrah, 10, 11, 12. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah kejadian itu ditelitilah latar belakang orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah orang yang disibukkan dengan dunia untuk mencari keuntungan, mencari cuan. Yang dipikirkannya adalah dagang untung, bisnis untung. Dia melupakan kewajibannya kepada Allah. Dia lupa sholat, dia lupa zakat dan seterusnya. Kemudian ada disebutkan di dalam kitab ini juga kisah Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid adalah seorang bazzaz. Bazzaz ini seorang pedagang rempah-rempah, di mana dia nggak mau melakukan transaksi di sore atau malam hari ketika sudah agak gelap. Beliau ingin transaksinya terjadi di siang hari saat terang, di mana konsumen bisa melihat kualitas barangnya. Kalau memang bagus-bagus, kalau jelek-jelek. Tidak seperti kebanyakan ada di antara pedagang-pedagang sekarang yang justru memainkan cahaya. Di mana di toko kelihatannya barangnya bagus, begitu kita bawa pulang ternyata ada yang busuk-busuk gitu ya.
Nah, Yunus bin Ubaid nggak mau seperti itu. Beliau fair, ketika barangnya bagus, maka konsumen melihat bagus. Kalau jelek, ya konsumen juga bisa menyaksikannya secara langsung. Dan Yunus bin Ubaid, dia punya timbangan, tapi timbangannya udah rusak. Maka dia nggak mau lagi pakai timbangannya itu untuk berdagang. Maka ia mensyaratkan, kalau orang yang mau beli rempah-rempah dari dirinya, ya ukur sendiri, timbang sendiri. Kalau punya timbangan, pakai timbangan sendiri. Kenapa bisa saklek seperti ini? Karena dia punya pengalaman pribadi, di mana suatu ketika Yunus bin Ubaid ini melihat, menemani orang yang akan meninggal dunia. Beliau mencoba untuk menalkin, membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Orang tersebut malah famta'ado, melotot, mendelik. Dengan sabar Yunus bin Ubaid mencoba terus untuk membimbing orang tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetap saja melotot orang tersebut. Ya. Malah orang itu akhirnya mengatakan, udah nggak usah bimbing saya gitu kan, doain saya aja gitu kan. Lisan saya berat, ya, lisan saya berat untuk mengucapkan kalimat itu. Ternyata setelah diselidiki, setelah wafatnya orang tersebut ketika berdagang suka mencurangi timbangan. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian kisah-kisah tentang akhir hidup seorang. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi hidayah dan taufik, sehingga kita senantiasa bisa melakukan kebaikan demi kebaikan tiap harinya, dan pada akhirnya ketika akhir hayat kita bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita untuk mengkaji